bima aqadtumul aiman. Sumpahnya itu dalam hal apapun sengaja tidak sedang untuk melindungi jiwa manusia. Misalkan ada orang sedang dikejar-kejar kelompok tertentu, dia akan dibunuh. Kita tahu orang itu ngumpet di mana. Kalau kita kasih tahu bahaya, jadi orang dalam bahaya jiwa. Kita ditanya, suruh bersumpah juga, betul bersumpah atau demi Allah saya tidak lihat orang ini. Karena kalau saya kasih tahu bahaya, membahayakan jiwa. Untuk melindungi jiwa seseorang atau untuk melindungi apapun dalam keadaan tersesat ya boleh. Karena disuruh dipaksa untuk bersumpah. Coba kamu sumpah, ya saya sumpah demi Allah saya nggak lihat sekarang. Tujuannya untuk melindungi, itu beda dalam keadaan terpaksa. Atau yang tidak disengaja, sumpahnya karena ya bisa aja namanya lidah ya, walaupun tidak dalam hati, tidak disengaja, yaitu tidak berlaku bagi hukum Allah. Tetapi bagaimana yang sumpahnya itu atas nama Allah, tetapi sesungguhnya dia berbohong, berdusta, maka fakaffaratuhu it'amu asarati masakin, maka dia harus menebus, ya kafarah itu tebusan, artinya untuk menghapus dosa, karena sumpah itu termasuk dosa besar, maksudnya malah bersumpah atas nama Allah itu termasuk dosa besar. Segeralah memohon ampun kepada Allah atas sumpah palsunya. Kemudian apa? Melakukan apa? Ifakaffaratuhu it'amu asarati masakin. Harus ditebus sumpah itu dengan apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang udah telanjur bersumpah nih, mungkin satu saat dulu kita pernah gitu, kalau mau diingat-ingat sengaja gitu ya, tidak sedang melindungi apapun, tidak sedang melaksanakan syariat apapun, tidak ada unsur apapun, masuk kategori dosa, maka menebusnya memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tu'imun, dari makanan yang biasa kamu berikan, dari setengah-tengah, dari pertengahan. Awsat itu pertengahan, maksudnya ada dari makanan yang biasa kamu makan. Kalau setiap satu kali makan, ya kira-kira standarnya 15.000, sekali makan 15.000, tengah-tengahnya gitu ya. Tidak perlu juga yang ya, kalau makan kan mungkin di restoran mah 50.000 ada kan gitu ya. Yang lebih dari itu ada, itu udah tinggi. Kita ambil tengah-tengah aja, terlalu murah juga jangan. Pada 10.000 itu terlalu murah juga mungkin misalnya. Ya 15.000 lah kira-kira kalau ukuran sekarang. Kasih kepada 10 orang. Beri makan itu. Yang mau uangnya juga boleh dipakai makan ya, juga apa-apa uangnya, atau juga berupa makanannya langsung kepada 10 orang gitu. Jadi yang miskin, dari yang terdekat boleh, dari keluarga pun yang membutuhkan juga boleh sama. Tidak mesti juga mencari yang jauh siapa yang miskin, ya di sekitar kita aja misalkan cari. Tu'imuna ahlikum, nah kepada keluarga ini belum baca tadi. Min awsati ma tu'imun, bukan. Min awsati ma tu'imuna ahlikum, dari makanan yang kamu berikan kepada keluargamu. Dari kepada keluarga. Ini makanan yang kita makan sehari-hari lah di rumah. Tidak mesti berlebihan nasinya, tetapi juga jangan terlalu sedikit atau berbeda dari lebih sedikit dari yang biasa kita makan. Pada 10 orang. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau ngasihnya itu, ini kan asaroti masakin, 10 orang berarti 10 mul, 1 orang berarti 1 mul, yaitu sekitar 1 kali kita makan. Berarti 15.000, kalau dikuatkan 15.000 kali 10 berapa? 150.000. Bagaimana kalau kita kasihnya kepada 1 orang? Nah, kan nilai uangnya sama kan gitu ya, 150.000. Tapi bisa kita kasihnya kepada 1 orang. Nah, menurut Imam Syafi'i itu tidak mencapai kepada kesempurnaan. Tidak mencapai kepada kesempurnaan kalau kita ngasihnya hanya kepada 1 orang saja, walaupun kalau di jumlah 10 pun
sempurna itu ada tetap asal dimasakin kepada 10 orang itu aja. Ya. Nah, lalu itu pertama, ini alternatif hukuman ini, kafarat ini sifatnya alternatif. Au kiswatuhum, atau memberi mereka makanan. Au tahrir raqabah, atau kalau tidak bisa kafaratnya itu dengan memberi makan 10 fakir miskin atau memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak juga perlu biaya kalau perlu, atau perlu apa saja kan, perlu perjuangan untuk memerdekakan seorang budak. Oke lah, di kita mungkin tidak berlaku itu. Berikutnya apa? Paman lam yajid fasiyam salasati ayyamin. Kalau juga tidak mampu, yang tadi itu tidak mampu memberikan 10 mud kepada 10 orang miskin, kita nggak mampu untuk membayar kafarat itu, laksanakan puasa selama 3 hari. Tapi ini tahapan alternatif, itu pakai kalau mampunya yang pertama dulu dong, kasih makan dulu itu yang 10 itu, jangan langsung puasa, jangan. Ini mah puasa ini terakhir kalau yang pertama itu kita tidak mampu. Ini yang terakhir. Paman dan pasien misalnya sakti ayam yang terakhir ini mah puasa 3 hari. Bagaimana puasanya? Apakah berturut-turut? Tidak mesti juga berturut-turut puasa kafarat itu. Menurut Imam Syafi'i yang masuk itu tidak mesti berturut-turut. Karena ada juga sebagian yang beranggapan harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak apa-apa. Mungkin hari Senin puasa, hari Senin niatnya puasa untuk kafarat Senin. Selasa nggak bisa nih, ya lanjut lagi hari Rabu bisa, Kamis nggak bisa, lanjut lagi hari berikutnya. Yang penting selama 3 hari diniatkan untuk membayar kafarat. Tidak mesti berturut-turut. Ada juga yang beranggapan baru 2 hari nih, baru Senin puasa, Selasa puasa, Rabunya enggak batal. Diulang lagi, begitu hari Kamis puasa lagi, dari 1 lagi hitungnya. Nah itu enggak mesti begitu. Tetap itu tidak mesti berturut-turut. Yang penting hitungannya diniatkan 3 hari. Tapi juga selangnya jangan jauh-jauh kan gitu ya. Artinya tanggal 1 puasa, tanggal 2 santai, 3 puasa, padahal nggak ada halangan. Puasa lagi tanggal 30. Nah itu juga agak melalaikan namanya. Itu kedang. Nah kemudian zalika kafaratu aimanukum idza halaftum. Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu telah bersumpah atas nama Allah. Wahfadu aimanukum, dan jagalah sumpahmu itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Jadi ini adalah aturan-aturan yang telah digariskan dalam syariat agama, bahwa namanya manusia itu tidak lepas dari sifatnya al-khata wa nisyan, dari salah dan lupa. Bisa jadi walaupun itu salahnya disengaja atau tidak, atau karena memang lupa, atau karena memang lalai salahnya itu. Itulah manusia. Tetapi semua kesalahan-kesalahan itu bisa ditebus. Bisa ditebus artinya bisa dihapus dosa-dosa itu dengan cara apa? Bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya, dan juga melakukan cara-cara tersebut seperti menghapuskan kafarat sumpah itu adalah dengan dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau terakhir dengan puasa 3 hari. Itulah ayat-ayat Allah untuk kalian, agar kalian selalu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya apa bersyukur itu? Istiqmalul mawahib wan ni'am
gunakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, anugerah kesehatan, anugerah rezeki, anugerah apa saja yang diberikan oleh Allah, digunakan dengan semestinya, digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara-cara yang untuk mendekatkan kepada Allah. Itulah syukur namanya. Kalau menggunakannya dengan cara yang semakin menjauhkan diri kepada Allah, apalagi dengan cara-cara yang dipercaya oleh Allah, itu berarti namanya bukan syukur, malah lebih cenderung kepada kufur nikmat. Ya, lebih kufur nikmat. Sehingga kata Allah, kalau yang syukur akan ditambah, tapi yang kufur justru begitu beratnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, boleh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, khamar itu minuman keras, khamar yang keras, wal maisir dan berjudi, wal ansab dan juga berkurban untuk berhala, memotong apa namanya binatang untuk berhala, berkurban untuk berhala, wal azlam dan juga mengundi nasib dengan anak panah, sama dengan hampir sama dengan judi. Wal azlam ritsun, semuanya itu adalah perbuatan yang keji, min amal syaitan, bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu,
la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, rangkaian ayat ini menegaskan Allah pertama kata Allah jangan mengharamkan yang halal. Masih banyak makanan yang halal. Maka ada yang diharamkan, jangan engkau dekati. Di antaranya ini innamal khamru, yaitu minuman keras, sesuatu yang memabukkan. Yang memabukkan itu artinya apa? Bisa menghilangkan akal ya antaranya. Di samping memabukkan minuman khamar itu, di samping merusak anggota badan, anggota tubuh, tapi juga terutama bisa merusak akal, menghilang kesadaran. Maka orang yang hilang kesadaran itu tidak sah dijadikan saksi apapun, saksi pernikahan dan sebagainya tidak boleh. Kemudian juga sholatnya tidak sah. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu lakukan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti percuma juga sholatnya kan gitu. Jadi innamal khamru, sesungguhnya khamar itu minuman keras itu, wal maisir, kemudian berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu, mengundi nasib dengan anak panah itu ya kalau sekarang kayak lotre lah kan gitu ya, lotre kan gitu ya, dan lain sebagainya lah, atau lebih populer zaman modern lagi kan judi online kan gitu ya, dan sebagainya yang mengandung unsur judi lah, tidak pasti ya. Itu sudah mengeluarkan uang, tetapi mendapatkannya apa juga gak jelas. Itu tetap kepada mengombinasi namanya. Termasuk juga kalau bisa itu anak-anak juga jangan diajari kalau tukang itu tuh apa tuh suka pakai benang ke atas, bawahnya isinya macam-macam kan. Narik benang bawahnya itu ada mainan yang harganya 2.000 mungkin, ada yang juga lebih mahal, ada yang barang-barang macam-macam kan. Ditarik benang kan nggak tahu itu benangnya apa, nggak tahu. Ditarik aja benangnya, bawahnya kan macam-macam ininya. Giliran pas dapatnya, ada bayarnya 5.000 misalnya. Cuma mengundi nasib itu kan namanya. Nah, itu juga ya anak-anak janganlah, kalau bisa jangan beli yang itu gitu. Nah, itu bibit-bibit juga sama itu mengundi nasib. Jadi beli berapa ini, ngambil barang ini 5.000, begitu ngambil dapatnya barang yang harga 2.000. Kita udah tahu, padahal kita nggak tahu apa, sudah tahu dapatnya yang berapa nih, apa yang 10.000 barangnya dapatnya, atau boneka yang kecil misalnya dapatnya kan nggak tahu. Wal azlam, sama mengundi nasib, rizqun min amali syaiton, itu adalah perbuatan keji setan, karena perbuatan-perbuatan itu tidak akan pernah ada cukupnya, tidak akan pernah ada puasnya. Baik meminum khamar, semakin dia meminum pasti memunculkan ketagihan, dan terus menerus. Berjudi pun juga sama. Maka karena itu akan membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan manusia. Itu pasti min amali syaiton. Itu adalah perbuatan setan yang memang setan itu selalu membisikkan manusia untuk melakukan rizul, perbuatan keji itu. Fastanibuhu, kata Allah, jauhi semua itu, la'allakum tuflihun, tujuannya agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat, bukan menjadi orang yang sengsara, bukan menjadi orang yang celaka. Karena dengan perbuatan itu akan menjadi celaka, akan menjadi sengsara, tidak hanya di dunia tetapi lebih-lebih juga di akhirat. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkanmu, mendorongmu. Terus setan itu mendorong manusia, membisikkan manusia dengan berbagai arah. Bainakum, di antara kamu, al-adawah, permusuhan, wal baghdha, juga kebencian, fil maisir, fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras dan judi itu. Karena dengan judi itu, dengan minuman keras itu, justru setan akan terus membisikkanmu, mendorongmu, membisikkanmu. Di antara kamu itu pasti akan
akan ada kebencian, ada permusuhan. Lagi main judi, mungkin asik-asik aja lagi ngopi, bareng-bareng ngopi. Kira nanti yang ini dapat, yang ini enggak. Itu pasti lama-lama juga dia akan berantem, akan menjadi musuh kan begitu. Akan dibunuh bisa jadi kan begitu. Ya, kalau kita ganti film-film kan begitu ya. Akhirnya mereka ujung-ujungnya tetap yang menang ya dibunuh kan gitu. Atau siapa yang cepat aja yang membunuh ujung-ujungnya. Bainakumul adawah wal baghdha. Itu yang mendorong setan itu begitu. Wa yasuddaku, selain permusuhan dan kebencian itu, al-khamr wal maisir, minuman keras dan judi itu, wa yasuddakum an zikrillah, memalingkan kamu, menghalang-halangimu untuk zikir kepada Allah. Itu pasti akan tertutup hatinya, pasti akan sulit lidahnya untuk zikir kepada Allah. Kalau orang sudah khamar dan judi, itu hatinya tertutup untuk mengingat Allah, kemudian lisannya pun seperti terkunci untuk zikir kepada Allah. Wa anis sholat, apalagi sholat, gitu. Sholatnya juga pasti sakaratnya. Fahal antum muntahun, maka tidaklah kamu mau berhenti dari khamar dan maisir itu, dari khamar dan judi itu. Apa kamu berhenti, kata Allah. Nah jadi wa yasuddakum an zikrillah, ini dorongan setan. Karena kita tahu setan itu kan menggoda manusia itu seperti aliran darah, jadi majrodam. Seperti ya aliran darah kita menyebar ke seluruh tubuh. Begitupun sama, setan itu membisikkan manusia, menggoda manusia, terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Terus dia dengan berbagai cara, dari mata digoda, dari kalau enggak matanya kuat nih, kupingnya dia goda, atau mulutnya dia goda, gitu. Ada orang yang pandai menjaga mata, mungkin juga ada orang yang dia kurang pandai menjaga lisan, kan gitu. Ada orang yang lisannya baik, tetapi mungkin anggota lainnya dia tidak bisa menjaga, karena memang setan terus masuk, menjerodam, mempengaruhi, membisikkan manusia itu sebagaimana aliran tubuh kita. Akan terhimpit setan itu masuk ke dalam aliran darah kita untuk menggoda kita, diantara dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ya, kalau kita lisan kita terus berzikir kepada Allah, hati kita terus ingat kepada Allah, insya Allah pintu masuk setan itu sudah tertutup. Ya, mau lewat atas, mau lewat